Hai, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa kembali belajar secara online. Oke, hari ini kita bahas pembelajaran 6 masih dengan tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari. Untuk itu kalian siapkan buku pena dan buku tematiknya. Bu pena 1B halaman 21 dan 22 menunjukkan ungkapan permintaan tolong ya. Kemarin kita sudah belajar mengungkapkan permintaan tolong dalam sebuah dialog. Nah, di sini masih ada dialog antara Mei dan Ibu. Kita perhatikan ya. Mei, tolong bantu Ibu menyiapkan makan pagi ya. Baik Bu, apa yang bisa Mei bantu? Tolong bantu Ibu meletakkan nasi goreng di meja makan. Baik Bu, setelah itu Mei membantu membawa piring ya Bu. Terima kasih Mei, Ibu tertolong sekali. Sama-sama Bu. Mei senang membantu Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat percakapan Ibu dan Mei. Terdapat sebuah kalimat permintaan tolong ya. Percakapan Mei dan Ibu disebut dialog. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih ya. Dalam dialog kamu membicarakan sesuatu ya. Salah satunya yaitu meminta tolong atau ucapan terima kasih ya. Jadi ketika Ibu sudah mendapatkan bantuan, Ibu tidak lupa mengucapkan terima kasih. Nah, coba kita lanjut. Ayo berlatih, kerjakan soal berikut. Lengkapilah percakapan di bawah ini dengan ucapan terima kasih. Yuk kita lihat di sini ada percakapan antara ayah dan Dedi. Ayah, Dedi, tolong ambilkan tas saya di kamar. Baik ayah. Kemudian ayah mengucapkan apa ketika sudah mendapatkan pertolongan? Kamu tulis ya. Yang kedua, buatlah percakapan yang berisi permintaan tolong. Nah, tugas kalian buat satu percakapan yang berisi ucapan ucapan permintaan tolong ya. Coba dibuat di sampingnya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari sila-sila Pancasila, kemudian kita sudah mempelajari simbol-simbolnya. Sekarang kita masuk ke sikap sesuai. Sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pernahkah kamu menolong orang lain? Menolong adalah membantu orang lain. Menolong merupakan pengamalan Pancasila. Tepatnya sila kelima Pancasila. Apa saja contoh sikap menolong? Coba kita perhatikan, buka halaman 23 dan 24. Perhatikan kegiatan pada gambar berikut ya. Ketiga gambar, pertama kita lihat di sini ada keterangan membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Kemudian mengantar teman yang sakit ke ruang UKF. Dan yang ketiga meminjamkan alat tulis kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Nah, dari ketiga gambar tersebut di sini mencerminkan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila ya. Nah, sekarang kita coba latihannya. Kerjakan soal berikut. Berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan pengamalan Pancasila. Kita lihat yuk. Yang pertama, Rani rajin membantu ibu. Apakah di sini sesuai dengan sila Pancasila ya? Kalau iya beri tanda checklist ya. Made lupa berdoa. Apakah lupa berdoa termasuk mencerminkan sila Pancasila ya? Beri tanda ya. Kemudian yang ketiga, Mei berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Apakah mencerminkan sila-sila Pancasila? Kalau iya beri tanda checklist. Yang kedua, tuliskan sikap yang harus dilakukan jika kita melihat teman yang terjatuh dari sepeda. Apa yang kamu lakukan ketika melihat teman kamu terjatuh dari sepeda? Kamu tulis jawabannya ya, paham? Oke, kita lanjut mengurutkan bilangan 11 sampai 20 ya. Ayo belajar kembali mengurutkan bilangan. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah banyak hewan berikut. Kita hitung yuk jumlah ayam yang terdapat pada gambar. Gambar pertama kita hitung ada 11, kedua ada 15, gambar ketiga ada 13, gambar keempat ada 16. Coba urutkan bilangan sesuai banyak hewan. Urutan dari yang paling banyak bilangan terbesar adalah 16, 15, 13, dan 11. Jika diurutkan dari yang paling sedikit, bilangan yang paling sedikit adalah 11, 13, 15, dan 16 ya. Nah, dari keterangan gambar kalian sudah menuliskan lambang bilangan. Setelah kalian tahu lambang bilangan yang tepat, baru kalian bisa mengurutkan bilangan-bilangan yang terdapat pada gambar ya. Coba kita lanjut ke latihannya. Kerjakan soal berikut.
Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Ada bilangan 15, 17, 19, 13, dan 11. Coba kalian urutkan dari bilangan yang paling besar ya, sampai bilangan yang terkecil. Kamu boleh tulis di sampingnya ya, urutkan. Yang kedua, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Perhatikan di sini ada bilangan 18, 12, 14, 20, dan 16. Coba kalian urutkan dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar. Kamu boleh tulis di sampingnya. Lanjut. Nah, di sini ada tes tertulis subtema 1 ya. Kalian nanti bisa kerjakan halaman 25 dan 26. Sekarang kita lanjut dulu pembahasan ke tematik 1C halaman 23 dan 24 ya. Bermain peran dengan teman sebelahmu. Lakukan sesuai percakapan di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah percakapan, kalian bisa bermain peran boleh bersama kakak ataupun ibu di rumah ya. Lanjut lagi kita ke pembahasan berikutnya halaman 24. Setiap pagi keluarga Deli bersiap-siap bersama. Keluarga Deli selalu saling menolong, sikap tolong menolong sesuai dengan pengamalan sila Pancasila ya. Tadi kita sudah bahas banyak contoh yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, kita di sini lihat lagi, diberikan contoh berdoa sebelum belajar, membantu orang tua, berbagi makanan dengan teman. Nah, ini adalah merupakan sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pagi itu Ibu Deli menyiapkan sarapan. Deli membantu ibu membawa makanan ke meja. Ada banyak makanan di meja makan. Ayo hitung banyak makanan berikut. Tuliskan lambang dan nama bilangan sesuai dengan banyak makanan ya. Lanjut ya, tematiknya halaman 25 dan 26. Kita bantu Deli ya. Deli menghitung banyaknya makanan yang ada di atas meja. Tempe, lambang bilangannya 13 ya. Tulis nama bilangannya 13. Kemudian ada ayam, kalian hitung berapa jumlah ayam yang disajikan di meja makan. Tulis lambang bilangannya dan nama bilangannya. Kemudian ada tahu, kalian hitung banyak tahunya berapa. Tulis lambangnya dan nama bilangannya. Dan ada telur dada, telur ceplok ya, telur ceplok. Hitung banyaknya telur, kemudian kamu tulis lambangnya dan nama bilangannya. Lanjut lagi, kerjakan soal-soal di bawah ini. Buatlah satu kalimat yang berisi permintaan tolong. Kalimat ya, satu kalimat yang berisi permintaan tolong kamu tulis ya, buat kalimat. Kemudian yang kedua, berilah tanda checklist pada kegiatan yang sesuai dengan sila Pancasila. Beri tanda checklist. Apakah ini sesuai dengan sila Pancasila? Membantu teman yang terjatuh sesuai atau tidak ya dengan sila Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Kalau ya, beri tanda checklist. Membantu teman saat ulangan, menghormati orang tua. Nah, ini nanti kalian beri tanda. Jelaskan mengapa kamu memilih gambar tersebut. Kemudian kamu pilih kenapa ya, terus jawab. Yang ketiga, tuliskan banyak benda pada gambar berikut. Kamu tulis banyak piring ada berapa, hitung. Kemudian kamu tuliskan lambang bilangannya. Kemudian gelas, dihitung gelas, banyak gelas berapa, dan sendoknya berapa kamu tulis. Oke, pembahasan subtema 1 kegiatan pagi hari ini selesai ya. Kita sudah mempelajari kosakata atau kumpulan kata kegiatan pagi hari, bunyi sila Pancasila, lambang Pancasila, dan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian kita sudah mengenal juga panjang pendek bunyi dalam lagu ya, dan kita sudah mengenal bilangan dan mengurutkan bilangan 11 sampai 20 ya. Jadi untuk subtema 1 kita sudah mempelajari, sudah kita bahas ya dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Untuk selanjutnya kita masuk ke subtema 2 masih dengan tema 3. Ya, cukup sekian pembahasan Ibu hari ini. Selamat pagi, semangat pagi.